Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Selimut Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa sumber kesatuan sejati, Engkau mengantar kami pada persatuan dengan Kristus. Semoga kami setia pada Kristus dan tekun membangun persaudaraan sejati sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, "Hari akan panas terik." Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat Selimut Katolik yang saya kasihi, mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dalam tema bijak membaca tanda zaman. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, zaman sekarang ini ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Pengetahuan apapun dapat dengan mudah diakses melalui internet. Berita-berita dari belahan dunia manapun akan dengan sangat cepat diketahui oleh orang banyak. Orang-orang dari manapun juga, jauh maupun dekat, dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi melalui media-media sosial. Perkembangan teknologi informasi ini tentu sangat membantu kehidupan manusia. Adapun perkembangan informasi menawarkan hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang dapat merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan merusak hidup bersama. Karena ketidakdewasaan, orang seringkali memanfaatkan teknologi informasi untuk hal-hal yang tidak benar, seperti berita bohong, penipuan, teror, dan lain sebagainya. Karena itu, perlulah tetap memiliki kemampuan memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sahabat Selimut Katolik yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk memiliki kemampuan memilah-milah tanda zaman. Yesus memuji kemampuan orang-orang pada umumnya yang mampu membaca tanda-tanda perubahan cuaca di daerah mereka. Adapun Yesus menegaskan pula akan pentingnya kemampuan untuk memilah-milah antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan yang tidak benar. Kemampuan untuk memilah-milah sangat perlu kita miliki. Hal ini merupakan kemampuan dasar dan pokok bagi setiap pengikut Kristus. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, kita diharapkan untuk tetap sadar akan apa yang berguna dan apa yang tidak berguna, apa yang merusak diri kita dan apa yang membuat kita berkembang, apa yang merugikan orang lain dan yang membantu orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam banyak orang yang mendengarkannya. Yesus mengecam mereka yang sangat pandai membaca tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itulah, Yesus mengangkat perumpamaan tentang pemerintah dan hakim. Pemerintah menunjuk pada pemerintah kerajaan surga, dan hakim adalah Allah sendiri yang memerintah kerajaan surga yang telah hadir dalam diri Yesus di tengah-tengah mereka. Banyak orang pandai dan peka membaca tanda-tanda alam, namun tidak pandai dan tidak peka membaca tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri Yesus di tengah-tengah mereka.
Untuk itulah mereka tidak mau bertobat dan berdamai dengan sang hakim itu. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menelaah zaman dan membentuk hati kita menjadi peka. Kita perlu membaca dengan persis situasi zaman ini yang kompleks. Sebut saja isu intoleransi, ketidakadilan, politik identitas, kemiskinan, dan peperangan yang mewarnai kehidupan nyata kita. Tidak perlu berpikir muluk-muluk, yang penting adalah membaca situasi dan melihat peluang, merancang misi, dan kemudian mengeksekusi. Kita tidak boleh lemah dalam membangun hidup. Zaman membentuk kita untuk gesit dan cepat bertindak. Disitulah kita ditantang untuk berbuah banyak. Maka marilah kita menghasilkan buah banyak bagi hidup kita dengan merancang dunia menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik yang saya kasihi, Allah senantiasa hadir bersama dalam hidup kita. Ia dapat hadir dalam rupa orang yang kelaparan, mereka yang menderita, dan yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Pertanyaannya, apakah kita peka akan kehadirannya? Kalau boleh jujur, kita lebih peka membaca tanda-tanda kesalahan orang lain dan kelalaian orang lain. Jika kita tidak peka akan kehadiran Tuhan pada zaman ini, ada apa dengan kita? Mungkin ada dosa dan kegelapan hati yang menutupi kepekaan kita. Maka saya mengajak kita semua, bongkarlah dosa dan kegelapan hati kita, agar kita pun dapat peka merasakan kehadiran Tuhan pada zaman kita ini. Rahmat Tuhan selalu menolong kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik, mari kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Sang Penebus. Semoga Putra-Mu senantiasa membimbing kami, agar kami setia mengikutinya sampai kehidupan kekal. Juga kami mampu untuk membaca tanda-tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Celimo Katolik, mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh hidup dan karya kita hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, kita semua diutus. Amin.